Selamat pagi teman-teman pemuda. Pagi. Ya ampun tidak ada suaranya teman-teman. Selamat pagi teman-teman pemuda. Pagi. Oke, puji Tuhan ya teman-teman ya gitu di tengah kesibukan kita dalam bekerja, teman-teman mungkin juga ada yang kuliah dan bahkan dalam kehidupan bergereja. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita berkat untuk boleh hadir di sini pada pagi hari ini, untuk boleh beribadah dan yang pasti bertemu dengan Tuhan kita. Teman-teman, marilah kita merespon kebaikan dan kasih Tuhan kita dengan memfokuskan diri untuk mau menerima dan menyambut Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Saat teduh bagi kita. Teman-teman sungguh bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang memiliki kasih setia dan penyertaan yang tidak pernah berhenti, tiada akhir dalam sehari-hari kita. Teman-teman, mari dengan berdiri kita naikkan pujian bagi Tuhan kita dengan segenap hati dan jiwa kita. Saudara-saudari yang terkasih, ibadah kita berlangsung dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Teman-teman, nats muka kita pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Teman-teman, di nats yang barusan kita baca bersama-sama, kita kembali diingatkan untuk menjadi umat Kristen yang dapat menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan berusaha untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Teman-teman, sebagai umat Kristen, sebagai gereja, seharusnya kita sadar bahwa kita dihadirkan bukan hanya untuk menikmati fasilitas gereja yang kita miliki saat ini, tapi Tuhan menghadirkan kita di sini untuk bisa berdampak, untuk bisa hadir bagi orang lain. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tak Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Teman-teman, hari ini sebetulnya merupakan hari yang istimewa begitu. Mungkin beberapa sudah tahu, tapi mungkin beberapa juga belum tahu ya teman-teman. Hari ini GKI, Gereja Kristen Indonesia, berulang tahun, tepatnya yang ke-37. Di tengah-tengah perayaan ulang tahun, mungkin seharusnya kita mendekorasi gereja gitu teman-teman ya, dengan balon, dengan hiasan-hiasan, ornamen ulang tahun, dan mungkin di pintu masuk harusnya ada tulisan happy birthday atau mungkin happy anniversary gitu ya. Tapi hari ini kita memilih untuk merayakan ulang tahun dengan cara yang sedikit berbeda. Kita mau menggunakan hari ini, kesempatan pada hari ini, bukan dengan cara berpesta-pesta, tapi justru kita mau melihat ke diri kita, ke gereja kita. Apakah sebagai gereja kita sudah benar-benar ada untuk orang lain? Apakah sebagai gereja kita sudah berdampak untuk sesama kita, untuk orang-orang di sekitar kita? Teman-teman, mungkin kita sering mendengar istilah gereja adalah orangnya, bukan bangunannya. Dan itu benar teman-teman. Dari luar mungkin orang bisa melihat, mungkin masyarakat bisa melihat gitu ya. Bangunan kita rapi,
bersih, terawat. Bahkan gak jarang kita melakukan renovasi demi renovasi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dan ketidaksempurnaan yang kita punya di bangunan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu yang Tuhan inginkan? Apakah itu adalah hal yang utama yang kita perlu lakukan? Dan tentu jika kita hanya fokus memperbaiki bangunannya, itu tidak ada artinya teman-teman. Kalau kita tidak punya dampak, tidak punya manfaat, dan tidak merangkul orang-orang di sekitar kita. Teman-teman sangat bersyukur karena hari ini kita diberi kesempatan bukan hanya mensyukuri ulang tahun bertambahnya usia gereja kita, tapi kita juga diberi kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi gereja yang menyatakan karya Tuhan? Apakah kita sudah menjadi gereja yang merangkul orang lain? Apakah kita sudah menjadi gereja yang melayani orang lain tanpa membeda-bedakan? Dan apakah kita sudah menjadi gereja yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah? Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Teman-teman silahkan berdoa dan merenung secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami
Ampuni kami jika sebagai gereja, kami hanya sibuk memperbaiki apa yang terlihat. Tapi mungkin seringkali kami melupakan peran kami sebagai gereja yang seharusnya bisa menjadi dampak bagi orang banyak. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi gereja yang berdampak bagi sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Kami dapat merangkul sesama manusia dan orang lain dapat melihat nilai-nilai kerajaan-Mu di dalam diri kami. Amin. Teman-teman silahkan berdiri. Sungguh juru selamat, cemerlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan tulus mengaku dosanya, terimalah berita anugerah yang diambil dari Filipi 2 ayatnya yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Teman-teman silahkan bersalam damai. Teman-teman, marilah kita menjadi umat Kristen, menjadi gereja yang mau hadir untuk orang-orang di sekitar kita agar Tuhan, agar orang lain dapat melihat nilai-nilai kerajaan Allah dalam diri kita. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa, silakan duduk. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang begitu mengasihi kami,
Engkau Allah yang melayakkan kami mengampuni setiap dosa kami, sehingga kami dapat merasakan dan mengalami betapa Tuhan Engkau sungguh menghargai kami sebagaimana kami ada. Namun kini ya Tuhan, kami masih tinggal di tengah dunia yang memberikan kami beban tuntutan sosial. Ketika kami diminta untuk melakukan apa yang tidak kami sukai, atau bahkan ketika kami melakukan hal-hal tertentu agar kami dianggap sebagai manusia. Engkau adalah Allah yang menerima kami, Engkau adalah Allah yang turun ke dalam dunia, menyatakan diri sebagai manusia, agar kami juga dapat merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami. Dan karena itu Tuhan, kami sungguh membutuhkan tuntunan dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani ini, yang seringkali justru membuat kami lupa bahwa kami adalah manusia yang Engkau cintai dan kasihi. Maka ya Allah, di pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan yang membebaskan kami dari segala beban yang diberikan kepada kami dari dunia. Ajarlah kami agar kami dapat memiliki hati dan pikiran yang terbuka, menerima setiap firman yang disampaikan, dan tolong hamba-Mu juga ya Allah yang terbatas. Biarlah Roh Kudus yang memimpin dalam berkata-kata, sehingga firman itu boleh disampaikan dan setiap kami yang hadir di tempat ini boleh menerima, bahkan boleh Engkau ubahkan melalui firman-Mu yang menyegarkan dan menghidupkan. Inilah doa yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saya mengundang rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12, 13, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17 berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan sekadar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kita. Haleluya. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, saya ingat datang ke sini terakhir itu ketika saya masih jadi calon pendeta. Ya, jadi sekarang saya sudah berkolar, baru jalan 5 bulan gitu ya, menjadi seorang pendeta. Dan kali ini saya mendapatkan kesempatan
membawakan sebuah tema yang menurut saya bukan tema yang mudah. Terlebih bagi seorang pendeta untuk menyampaikannya. Gereja yang memanusiakan manusia. Dalam menyiapkan khotbah ini, rekan-rekan, saya mengingat ada satu buku yang saya baca. Oke, salah. Ya, judulnya No Longer Human, gitu ya. Karyanya Osamu Dazai, gitu ya, dari literatur Jepang. Dan dalam buku ini ada sebuah kutipan, saya bahasa Indonesianya aja, karena kalau saya berbahasa Inggris, pronunciation-nya jadi Bekasi, gitu ya. Nanti teman-teman juga nggak akan memahami, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan dari Osamu Dazai ini dalam novelnya, ia mengatakan, saya merasa tidak lagi menjadi manusia, hanya sekadar bayangan yang hidup di dunia tanpa arah. Saya merasa tidak lagi menjadi manusia. Novel ini bercerita tentang seorang tokoh laki-laki yang hidup di keluarga berkecukupan tetapi mengalami pelecehan seksual, dan dalam kehidupannya keluarganya nggak tahu kalau dia mengalami hal itu. Dan dia hidup besar dengan tuntutan dari orang tua tanpa menyadari bahwa kegagalan anaknya dalam berkarir, dalam hidupnya itu disebabkan oleh sebetulnya karena rasa sakit, luka yang dilihat oleh orang tuanya, oleh orang-orang di sekitarnya, oleh teman-temannya, oleh siapapun yang berhubungan dengan dia, adalah bagaimana dia bisa menjalankan perannya sebagai anak. Itu artinya dia harus menjalankan, meneruskan usaha orang tuanya. Lalu yang kedua, ketika di hadapan teman-temannya dia menjadi badut, membuat lelucon supaya yang lain tertawa dan tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Dalam akhir novel ini ada, karena dia tinggal di sebuah kos dan dia meninggal, gitu ya, lalu ada orang yang membawakan dan dia mengatakan, lihat, gitu ya, ini ada foto anak laki-laki. Lalu si bartendernya yang rasanya punya hubungan juga dengan tokoh utama di novel ini, dia mengatakan, orang yang di foto ini dia bukanlah, karena di komen, gitu ya, fotonya seperti orang yang mati tetapi hidup, kayak zombie. Lalu si bartendernya bilang begini, dia bukan zombie, dia malaikat yang salah tempat. Karena di dalam kehidupannya tidak ada yang sungguh-sungguh menyadari apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dan apa yang dia tanggung, gitu ya, di dalam hidupnya. Nah, dalam menyiapkan khotbah ini, saya juga karena saya pendeta pendamping pemuda, ada satu orang pemuda yang kemudian mungkin pas bertepatan ya menjadi bahan khotbah saya. Dia memberi pesan dan mengatakan bahwa pengen mundur dari pelayanan. Dia sebenarnya berkali-kali pengen mundur dari pelayanan, dan saya selalu bilang, iya nggak apa-apa mundur aja kalau sakit, kalau memang lagi nggak ini, gitu ya. Sampai akhirnya dia bilang kalau hal yang dia sadari adalah gereja itu hanya menjadi pemantik yang mengingatkan bahwa sesungguhnya ya dia sendirian. Orang hanya minta dia, kebetulan anaknya pintar banget, untuk melakukan ini dan itu sesuai kemampuannya, tapi dia nggak pernah merasakan betul-betul punya teman dan sahabat, gitu ya. Dan karena itu ini yang menjadi teguran buat saya sebagai pendeta pendamping pemuda, buat kita sebagai gereja. Lalu inilah yang kemudian saya rumuskan, yang paling menyakitkan sebagai manusia yang hidup di masa kini adalah bukan hanya gagal memenuhi ekspektasi, tetapi ketika kita merasa dicintai hanya saat kita berguna, diterima hanya saat kita sesuai standar, dan ditinggalkan saat kita jadi diri kita yang rapuh. Pernahkah di antara teman-teman yang mengaku bahwa
melakukan dosa dan kesalahan, saya jamin kayaknya nggak tahu ya, kecuali sama teman dekat. Saya ikut LG di luar gereja dan di sana mereka berkata kalau kita nggak berani loh ngomong kayak gini di gereja, apalagi ngaku mau bunuh diri. Wah, itu antara dihakimi atau diapain lah ya, karena kayaknya kalau di gereja ngaku hal-hal kayak gitu tuh tabu banget. Kalau di gereja tuh mending yang baik-baik aja, ngomongin karir, ngomongin kalau kita berdoa doanya dijawab. Kalau kita ngomongin soal kita udah doa lama banget gak dijawab, terus kita akhirnya putus asa dan mencari jalan yang lain yang mungkin gak sesuai, langsung dianggap berdosa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita hanya merasa dicintai kalau kita berguna. Dan rekan pemuda yang saya dampingi mengatakan, kalau aku udah habis Kak, dikulitin, kalau aku nanti udah gak berguna, terus sisanya buat aku apa? Gitu ya. Dan itu menjadi hal yang sangat menampar. Kenapa pelayanan jadi begitu berat di gereja? Karena angka lebih penting dari kabar kita, dari pergumulan yang kita jalani. Mengapa ada banyak yang mungkin gitu ya, saya kayaknya semoga gak di GKI Samanhudi, ada pendetanya gak ya. Tapi bahwa ini menjadi refleksi dan evaluasi bagi setiap kita gitu ya. Kalau kita menjadi seorang pelayan, lalu kemudian hal-hal administratif yang lebih memberatkan lah yang membuat kita bukan lagi bersyukur. Padahal pelayanan itu ungkapan syukur. Datangnya dari apa? Rasa senang. Karena Tuhan begitu baik gitu ya. Tapi begitu masuk ke gereja ikut pelayanan itu bukan lagi jadi ungkapan syukur, tapi jadi beban. Kalau bisa mundur aja deh gitu ya. Dan inilah yang kemudian kita membaca Injil Lukas pada hari ini, dan Injil Lukas menceritakan tentang jauhan banget ya. Oke. Kita melihat bahwa di Injil Lukas yang kita baca, Lukas 13 gitu ya. Di sana Yesus sedang melayani di hari Sabat gitu ya. Lalu melihat ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun bungkuk. Kalau rekan-rekan bayangin nih ya, gambarnya kalau bungkuk, bagaimana kalau bungkuk? Bungkuk itu gak bisa berdiri tegak, gak bisa menatap orang lain sejajar mata, jadi harus ngelihatnya ke atas, dongak gitu ya. Gak punya martabat dan dianggap najis karena berdosa gitu ya tadi, karena dirasuki oleh iblis, oleh roh jahat gitu ya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika melihat perempuan yang sudah 18 tahun bungkuk ini? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah melihat. Yang kata aslinya dari kata eidon, melihat dengan mata, memperhatikan dengan sungguh, menyadari keberadaan seseorang. Itu artinya. Apa yang dilakukan orang yang ada di kepala ibadat, yang melayani, yang ada di rumah ibadat itu? 18 tahun. Ya mungkin baru 2 tahun dia balik ke gereja, anggap aja begitu ya, di rumah ibadat. Gak dilihat juga. Yang dilihat adalah peraturan. Di hari Sabat gak boleh melakukan apa-apa, menjaga tradisi. Tapi lupa melihat dengan mata apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Memperhatikan dengan sungguh. Ada orang yang bungkuk, yang ada di situ, yang gak bisa melihat sejajar dengan kita. Dan bahkan mungkin kepala ibadat atau orang-orang yang ada di rumah ibadat itu juga gak menyadari keberadaan dia. Gitu ya. Dan yang Tuhan Yesus lakukan adalah melihat. Yang pertama dia lakukan adalah melihat perempuan yang bungkuk itu. Yang kedua, bukan hanya melihat, tetapi kemudian memanggil.
ia memanggil dia dan berkata kepadanya gitu ya. Memanggil itu menyapa secara personal. Makanya disebut hai ibu. Memberi ruang untuk bersuara. Bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil, menyapa ibu itu, ia memberikan ruang bagi ibu itu untuk merespon. Begitu ya. Dan selain itu Tuhan Yesus memulihkan. Karena ia memanggil dengan personal, lalu ia mengatakan, hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu. Nah teman-teman, yang mau saya ajak kita untuk refleksikan adalah perempuan itu bisa jadi adalah kita. Kita yang apa? Kita yang tertunduk oleh standar dunia. Kita yang tertunduk oleh kegagalan. Kita yang tertunduk oleh stigma. Saya adalah seorang anak yang dibesarkan hanya oleh seorang ibu. Jadi ayah saya, kalau sekarang istilahnya fatherless gitu ya. Ayah saya tidak ikut terlibat atau bahkan menghilang dari kehidupan saya sejak saya kecil, masih SD gitu ya. Yang menarik adalah sebelum saya kuliah, saya itu sempat bekerja, rekan-rekan. Pekerjaan saya dulu macam-macam gitu ya. Dari mulai kerja jadi pembantu gitu ya, jadi tukang masak gitu ya. Satu kali atasan saya memanggil saya. Kenapa dipanggil? Karena dibilang saya ini kecentilan sama supir. Mungkin ya, mungkin senyum itu udah menjadi tanda tebar pesona. Kadang-kadang kita salah menafsirkan gitu ya. Saya dipanggil, saya dibilang saya kecentilan, dan tahu apa yang mendasari hal itu? Karena saya fatherless. Jadi kamu itu kan gak ada bapaknya, jadi kamu jangan deket-deket kalau sama supir gitu ya. Saat itu saya gak ngerti maksudnya apa ya. Sampai saya dewasa, mungkin itu tertanam di alam bawah sadar saya, itu saya baru astaga ternyata gitu mikirnya gitu ya. Padahal kayak cuma ngobrol biasa, tapi ternyata orang mikirnya gitu gitu ya. Dan kemudian itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi. Saya jadi begitu membatasi relasi saya dengan laki-laki yang lebih dewasa. Kayak saya mikir jangan-jangan nanti gak cuma satu orang yang mikir kayak gitu ya. Jadi bayangkan teman-teman, kita hidup di dunia yang memberikan penilaian terhadap pengalaman hidup kita. Kita diberikan penilaian dari standar dunia. Usia 25 udah harus punya rumah. Kalau gak punya rumah, malu. Atau mungkin usia 30 itu udah dianggap yang paling usia yang paling dewasa untuk menikah. Begitu. Saya sebagai pendeta karena kurus, jemaat saya sering komplain. Itu jadi kayak pendetanya kayak gak bahagia gitu ya. Kalau gemuk itu kan jadi makmur begitu ya. Terus dari mana gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang, ibu kalau khotbah saya kering gak berisi, ibu baru malu. Kalau masalah badan, daging gitu ya, kalau saya jaga makan, ibu mau berdoa kayak gimana pun, ini kayak ngelawan, ibu lawan pendeta gitu ya. Tapi itu standar yang dilakukan dan diberikan, betul ya. Kita itu hidup dengan standar yang diberikan oleh dunia. Dan karena kita gak bisa mencapai hal itu, menikah kalau gak di gedung, malu. Usia 25 belum punya apa-apa, malu. Kita bisa aja tertunduk. Bahkan kita mungkin gak datang ke gereja karena rasa malu itu. Malu ditanya terus sama tante-tante kapan nikah. Malu sama tante-tante aku lagi nganggur, soalnya yang ditanya pasti kerja di mana sekarang. Males ke gereja, kalau disapa terus ditanyain, kapan pelayanan, kok udah gak pernah kelihatan.
Jadi kita bisa jadi perempuan itu yang tertunduk, gak bisa melihat orang lain. Kenapa? Karena beban, ekspektasi, tuntutan sosial yang diberikan kepada kita. Oke. Jadi, rekan-rekan, selain itu ada hal lain yang kita temukan dari ayat bacaan kita. Namun kepala rumah ibadat itu ketika Yesus sudah memulihkan, mendengarkan, melihat, memanggil gitu ya, lalu berkata, "Hai ibu, engkau sudah dibebaskan," gitu ya. Ada tokoh lain, yaitu adalah kepala rumah ibadat yang marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat, gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari tokoh kepala rumah ibadat ini? Itu juga bisa jadi kita. Kita yang apa? Kita yang sibuk menjaga aturan. Mau pelayanan, ada lupa sesuatu, aduh dia lupa ini bagaimana ya, kayak mending jangan deh. Gitu ya. Jaga aturan sampai lupa kehadiran orang lain. Peduli apa? Reputasi. Anak-anak remaja saya seringkali nervous kalau pendetanya pendeta luar. Kenapa? Karena kalau ibadah Kak, kalau salah malu banget ya sama pendeta luar. Nanti yang dianggapnya ibadah kita kayak gak bener gitu Kak, gitu ya. Terus saya bilang gak apa-apa, orang remaja mah lab itu buat kalian melakukan kesalahan. Tapi jangan ngelakuin kesalahan yang sama terus gitu ya, itu beda gitu ya. Tapi orang lebih peduli sama reputasi daripada kebutuhan dirinya sebagai manusia. Lalu kita bisa marah sama cara Tuhan bekerja yang gak sesuai sama pola kita. Kita bisa kehilangan sukacita ketika hanya 1-2 hal yang terjadi dalam hidup kita gak sesuai, lalu seolah-olah kita lupa betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, kita bisa ada di posisi perempuan yang bungkuk atau kepala ibadat ini. Bisa jadi kita yang datang adalah kita yang tertunduk karena ekspektasi dan standar dunia. Tapi kita juga bisa jadi orang yang seperti kepala ibadat itu. Lebih mementingkan reputasi, aturan daripada kebutuhan kita sebagai manusia. Dan untuk itu, untuk 2 orang ini, yang Yesus lakukan adalah melihat diri kita, kebutuhan kita, memanggil. Sebab Yesus mengingatkan kepala ibadat itu, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dan kandangnya dan membawanya ke tempat minumnya? Ia mengingatkan bahwa perempuan itu keturunan Abraham. Dan bukankah ia juga layak untuk dilepaskan? Kalau kita orang yang tertunduk, perempuan yang tertunduk, maka bersukacitalah. Tuhan melihat bukan dari IPK kita, karir kita, pekerjaan kita, barang yang kita pakai, pakaian kita. Ia melihat dan menyadari keberadaan kita seutuhnya. Kalau kita adalah kepala ibadat, semua lawannya merasa malu, maka malulah. Malu agar kita bisa mengingat bahwa gereja mestinya menjadi tempat di mana kita memberikan pengalaman yang sama yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Melihat sesama kita bukan dari apa yang mereka miliki, tapi melihat keberadaan dan kebutuhan mereka. Yang memanggil bukan karena ada maunya atau karena ada kebutuhan pelayanan, tetapi memanggil supaya
kita bisa tahu apa yang dirasakan dan dialami oleh orang tersebut. Dan di sanalah pemulihan terjadi. Bagi pemuda yang saya dampingi, akhirnya yang diputuskan oleh pemuda ini dan ketika saya mengajaknya mengobrol adalah 1 minggu sekali kita jadwalkan untuk ngobrol hal-hal remeh gitu ya. Karena dia bilang dia gak mau membuka diri. Lalu dia bilang, saya gak mau pelayanan, tapi mau pelayanan dari rumah, remote gitu ya. Di sini ada gak ya teman-teman yang introvertnya sampai 99%? Udah pernah tes? Ya, di gereja saya banyak, ada yang 97%, ada yang 99%, luar biasa. Tapi ternyata tetap butuh teman gitu ya. Jadi saya bilang gak apa-apa gitu ya. Kita ngobrol aja, nanti pelayanan kalau kamu lagi enjoy, kamu lagi bisa melayani, kamu melayani, kalau enggak kita tetap ngobrol gitu ya. Dan kita gak perlu ngotot untuk orang lain harus ngerasain kasih Tuhan. Apalagi lewat kehadiran kita. Itu adalah cara Tuhan. Dan ketika kita hari ini bersama-sama merayakan ulang tahun GKI, penyatuan GKI, kita harus menghayati bahwa gereja yang sudah disatukan selama 37 tahun itu adalah gereja yang berdiri di tengah-tengah tantangan dunia. Di mana banyak orang tidak dilihat. Banyak orang tidak mendapatkan ruang berbicara. Bukankah itu juga yang terjadi di tengah bangsa dan negara kita? Yang punya kebutuhan dibungkam. Orang-orang miskin tidak dilihat. Hanya dilihat dari statistik, angka kemiskinan menurun. How? Bagaimana? Tetapi Tuhan memanggil kita. Menghayati gereja yang berdiri selama 37 tahun. Untuk kembali menghayati. Melihat orang lain. Melihat sesama kita. Bukan dari apa yang mereka miliki, tapi dari apa yang mereka ada gitu ya, bukan yang mereka lakukan, bukan yang mereka miliki, tapi hanya keberadaan mereka saja. Memanggil setiap kita, memanggil mereka bukan untuk hanya melayani, tapi merasakan kasih dan pemulihan Tuhan. Dan kiranya dengan begitu, gereja kita yang berulang tahun ini, untuk GKI yang sudah berdiri 37 tahun lamanya, dapat terus berdiri di tengah-tengah dunia yang makin kompleks. Kiranya teman-teman juga merasakan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan dan kepala rumah ibadat itu. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Perjanjian Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita berdoa.
Ya Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, bahkan yang membebaskan kami, yang seringkali tertunduk oleh berbagai hal, yang menjadi tuntutan dunia di sekitar kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk melihat dan memandang kepadamu, untuk tahu bahwa kami sudah dibebaskan dari standar dunia, dari stigma yang melekat, yang dilekatkan orang lain kepada kami, dan bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi, Engkau cintai, yang Engkau lihat, Engkau panggil, dan Engkau pulihkan. Biarlah pengalaman itu dapat kami rasakan di dalam hati kami, sehingga dalam laku hidup kami pun dapat menyebarkannya, melakukan hal yang sama yang sudah Tuhan lakukan kepada kami untuk sesama kami. Kami mau berdoa ya Allah, kiranya kami bukan hanya mendengar, kami bukan hanya ditegur, kami bukan hanya menyimpan rasa malu, tetapi kami Engkau tuntun dan bimbing, sehingga di dalam hidup yang kami jalani hari lepas hari, kami boleh semakin bertumbuh, berakar di dalam Engkau, berbuah dan menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh sesama kami. Kami berdoa bagi kesehatan rekan-rekan sekalian, pemuda dan keluarga. Kiranya Tuhan Engkau limpahkan kesehatan fisik dan juga mental di dalam kehidupan yang mereka jalani. Biarlah di dalam hari-hari yang dipenuhi dengan kesibukan, dengan berbagai hal yang melelahkan, dengan berbagai hal yang membuat cemas, takut akan masa depan, kami dapat serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan yang menjadi jaminan hidup kami. Dan biarlah dengan jaminan itu kami juga dapat dibebaskan untuk hidup di dalam kasih Tuhan yang memberikan kami sukacita yang sejati. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk Johan, untuk Hendrik, untuk Agnes Natania, untuk Erna, untuk rekan-rekan yang kami ingat yang berulang tahun di bulan ini, di minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberikan mereka limpah ruah dalam berkat dan kasih. Biarlah di dalam hidup yang mereka jalani, mereka dapat semakin peka terhadap kasih yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hidup mereka boleh menjadi kesaksian atas kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan, keluarga, pekerjaan yang mereka jalani. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik dalam pekerjaan, baik dalam relasi, keluarga, pasangan hidup, pertemanan, dan berbagai hal. Biarlah ya Allah, kami mempercayakan kehidupan kami kepada Engkau sebagai Allah yang terus ada di dalam kehidupan kami, yang terus berkarya, yang terus melihat kami, yang terus memanggil kami untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa juga dan mengucap syukur Tuhan untuk GKI yang berulang tahun yang ke-37. Biarlah Engkau sertai GKI dimanapun ia berada. Biarlah ia boleh menjadi gereja yang terus melihat sesama, yang boleh memanggil orang-orang yang hidup di dalam keterbatasan, mereka yang tertindas, mereka yang dipinggirkan, mereka yang tertunduk, yang tak mampu memandang sesama. Ajarlah ya Allah gereja-Mu melalui kami semua para umat-Mu untuk dapat terus menjadi gereja yang memulihkan, gereja yang mendengarkan, gereja yang mau untuk terus berkarya dan berupaya bagi dunia. Inilah doa-doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-8.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Umat dapat memberikan persembahan dalam amplop persembahan dan juga amplop aksi sedulur dengan memasukkan ke dalam kantong persembahan, atau menggunakan QR Code yang tertera pada layar atau di depan kursi masing-masing. Khusus untuk transfer aksi sedulur, ending nominalnya adalah 20. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita berdiri. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau limpahkan sepanjang umur hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang materi yang sudah Kau berikan. Kiranya ini Kau berkati supaya berguna untuk melayani umat-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu. Juga tolong kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan dan harusnya sadar sih ya, selama bulan Agustus ini kita punya satu lagu tema. Judulnya Dia Panggil Kita Berkarya. Ketika saya menyiapkan bahan untuk liturgi minggu hari ini, saya memilih lagu ini sebagai lagu komitmen kita di akhir kebaktian. Kenapa? Mungkin gak setiap dari kita memperhatikan, meskipun mungkin sudah setiap minggu dinyanyikan teman-teman ya. Tapi kalau kita hayati baik-baik, kita lihat baik-baik dan kita maknai setiap lirik di lagu ini, maka sebetulnya isi lagu ini adalah pesan atau apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai gereja. Dia panggil kita untuk menolong yang susah. Dia panggil kita untuk menopang yang lemah. Dia panggil kita untuk bersaksi. Dia panggil kita untuk ada untuk orang-orang yang tersisih. Dia panggil kita untuk berlaku adil. Teman-teman, Tuhan mengajak kita
Tuhan memanggil kita untuk menjadi bagian bersaksi untuk karyanya. Hiduplah dalam terang, pancarkan kasih kebaikan Tuhan. Dia panggil kita jadi saksinya, menghibur yang susah, menopang yang lemah. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Datang buka hatimu, jadilah kawan orang tersisih. Dia panggil kita bawa harapan, usir ketakutan dalam nama Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Nyanyikan lagu baru tentang datangnya kerajaan Allah di sana. Kita jalan bersama sebagai saudara dalam satu Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman silahkan duduk bersama